Wah, lawan Leeds tuh udahlah nonton. Malam ya? Malam. Nah, match awal itu tetap gimana kontribusi pemain yang baru ditransfer, baru dibeli, bisa kontribusi untuk tim. Kalau dilihat ini kan pertemuan terakhir menang Arsenal banyak nih, ya kan? Banyak ya. Banyak tuh. Itu udah cukup buat saya tidak berkata apapun. Kembali lagi di Umpan Balik. Nah, kita bakal ngobrol tentang Super Sunday yang mempertemukan Manchester United berhadapan dengan Arsenal. Tim papan bawah berhadapan dengan tim papan atas. Oh ini bahaya nih, udah nggak netral nih. Udah netral ya. Ganti. Aduh, udah personal nih. Udah nggak netral. Itu kan berdasarkan fakta. Oh ya oke. Data. Data dan juga fakta. Oke, Itu nggak oke. bisa bohong. Orang bisa riset semua tuh. Betul. Hari ini masih dengan Bang Irham dan juga Bang Jody bakal semenarik apa pertandingan antara Manchester United berhadapan dengan Arsenal di week pertama Liga Inggris. Ini episode berikutnya dah nih ya. Episode berikutnya dah nih. Episode berikutnya siap. selanjutnya dah. Wih. Oke sih. Nah, kita mulai dari pertandingan pramusim. Yang menariknya kemarin kan MU nih Bang. MU tour lawan ASEAN All Star. Ya, Kalah. Sorry Wah. nih, memang kayak gitu. Gimana nih tanggapan Abang sebagai fansnya Manchester United? Yang kita tahu karena pasar terbesar MU itu tidak bisa dipungkiri memang Asia. Oke. Dan juga mungkin ngejaga pasar. Jaga pelanggan. Biar jaga pelanggan. pelanggan. Biar tidak pindah. Dan ya yang kita tahu belum, ya mungkin setelah libur panjang main lagi ya dengan MU yang gitu. Ya udahlah, tapi kan endingnya angkat topi. Walaupun cuma summer Iya, series betul. sih. Saya pikir waktu lawan ASEAN tuh Madura United. Iya. Manchester United namanya. Tapi tetap untuk jaga pasar sih. Tapi nggak nonton Bang ke kemarin di Malaysia? Oh, enggak. Enggak. Nah, memang enggak full tim kan, dan juga Udah enggak suka MU. Nah, tetap. Oh, kira udah enggak suka MU. Hampir sih katanya. Tapi sebelum kita ngobrol lebih lanjut, terima kasih buat para sponsor yang udah support kita di obrolan kali ini. Ada Saujana, terus kemudian ada Bikreasi, 8 Cahaya, dan juga iPro nih. Nggak ketinggalan Bang, ada Ubi produksi Ada rumahan. Ubi. Nih, asik nih. Ini bukti swasembada pangan. Iya. Oke. Nah, di pramusim Manchester United sempat ngadakan tur ke Asia. Terus kemudian banyak pramusim-pramusim lain yang Arsenal dijalankan. juga kan? Iya, Arsenal juga sampai ke MU. Kemana sih? Kemarin ke Amerika ya? Kalau nggak salah. Amerika. Iya. Nah, kalau dari tadi kan MU di pramusim sempat agak mengecewakan. Tapi ya hiburan lah ya Oke. lawan tim ASEAN gitu kan. Kalau Arsenal, Bang. Arsenal di pramusim. Terakhir kan kalah lawan Villarreal ya kemarin. Iya. Villarreal. Terus kalah lawan Tottenham. Iya. Ya kan? Walaupun 0-1. Banyak kalahnya. Tapi aku memang bukan tipikal fans yang pengen menang terus sih. Bukan itu sih. Karena kalau pramusim ini kan laboratoriumnya pelatih lah nih buat nyiapkan. Iya. Untuk liga nih harus gimana. Kadang dimasangkan yang ya bereksperimen lah gitu kan. Tapi Spurs, men. Malu ya Spurs asli. Satu gol ini Spurs masalahnya. Aduh, Itulah. Tapi Spurs kan lagi iya-iyanya karena habis Nggak pernah. Udah. Ini nggak terima beneran Nggak bisa. Ya pramusim ya gitu lah pramusim ya Pak. Maksudnya ya udahlah kita ngelihat Arteta bereksperimen lah. Jangan sampai yang penting kan enggak apa-apa nih pramusimnya kalah tapi liga harus menang. Match day pertama nih apa kan? Iya. Harus menang sih. Apalagi lawannya Manchester United. United. Wih. tapi Spurs sih. Goblok Berisik pasti itu. Goblok sih satu masuk. Berisik pasti. Bisa aku bayangkan sebenarnya. Aduh, pagi-pagi itu kan? Iyalah. Iya kan? Ya Allah. Kesal ya, tapi kan bisa digoreng-goreng kan? Nggak, pramusim Bang. Pramusim. Pramusim. Pramusim awal-awal. Awal-awal. Kalau dari MU Bang, ngelihat dari hasil 3 pertandingan pramusim terakhir
sebagai fansnya MU nih Bang? Performanya. Yang pasti bisa menjuarai Summer Series walaupun ya tiga timnya Everton, Brentford ya, Bournemouth. Bournemouth. Satu lagi siapa ya? West Ham. Oh, West Ham. ya. West Ham, ya betul. Bakal naik, moral pemain bakal naik dan juga dilihat Cunnya udah oke lah main sama. Tapi yang tetap improve tetap Dorgu sih kalau aku lihat. Jauh ya? Memang kayaknya kok zaman Sir Alex tuh di hair dryer benar-benar kayaknya sama Sir Alex. Iya, Benar-benar improve benar Dorgu untuk musim depan musim ini lah ya. Musim ini kayaknya semoga menjanjikan lah. Dan juga dengan Shaw yang Udah sembuh ya? pasca dia cedera kan kurang nemukan performa Ritme. permainan yang kayak dulu. Dorgu kayaknya bisa jadi pilihan utama. Kalau aku tuh MU tuh sebenarnya menarik sama Ugarte sih. Pas Ugarte pembelian dari sebenarnya. PSG itu. Iya. Menurut aku bilang Amorim bagus nih beli Ugarte. Tapi itu Nggak dapat ya masih Amorim ya? masih ada bayang-bayang Casemiro sendiri. Iya. Jadi Casemironya masih ngelit, jadi Ugarte-nya pun. Tapi kalau kita lihat kalau dia main tuh tackle one-nya Iya. luar biasa lah. Memang Kalau duel-duel tuh menang lah ya kan? Ya, memang idaman sih Ugarte. Ya, semoga Maino bisa konsisten dan enggak kembali ke cedera, jadi Bruno bisa nyaman di depan kan sama Cunnya. Asik. Tapi ada menariknya nih Bang. Pertandingan pertama seri lawan Leeds. Kalau Iya, dia kan lawan kalah. Leeds, iya. Lawan Spurs. Benar. Sempat kecewa nanti. Masa sih lawan Leeds? Wah, lawan Leeds tuh udahlah nonton Malam ya? malam. Anak istri udah tidur. Kok nomor semua satwa flora fauna kan keluar. Wah, itu dah benar-benar pantas sebenarnya finish 15. Harusnya tidur sih. Iya, karena set All Star kalah pengen lihat kayaknya lawan Leeds oke nih gitu kan. Ternyata waduh Masih sama kayak MU. kosong ya Allah tapi syukurnya improve lah. Skornya improve. Nah, sekarang Arsenal sempat menang 1-0 lawan AC Milan, terus kemudian menang 3-2 atas Newcastle United dan kalah terakhir lawan Tottenham. Kalau Bang Irham Masalahnya. ngelihat nih dari pramusim. Kalau aku lihat kan Arsenal. di setiap pertandingan line up-nya berubah-ubah tuh. Oke. Iya. Kadang kalau Fiori tengah di back tiba-tiba berubah si siapa dari Brentford Notgard Ya. main itu. Ya kok aku lihat sih si Arteta kayaknya mempersiapkan nih. Kan Arsenal ini biasanya kok udah tengah musim badai cedera datang. Itu kutukan tuh Arsenal tuh karena E-nya cedera. E-nya cedera. Nah, biasanya dia kayak sih mempersiapkan lah kalau plan B, plan C dari squadnya nanti di liga bisa nggak gini-gini dan sama ini kan biasanya kan kayak ningkatkan chemistry formasi kadang pemain yang jarang main kadang tuh masih kebingungan tuh dengan cara main Iya, si tim ini kayak gimana maka dikasih jam main maka sering ganti-ganti terus ya aku pun ketika menang pun gak Gimana? kecuali kalau Tottenham ya. Balik ke situ ya. Balik lagi ke situ. Ya, maksudnya ya pramusim gitu Iya, sih. iya. Kalau pramusim ya pelatihnya masih sama, pemain enggak banyak berubah. Ya kurang lebih lah dengan bagaimana cara main di musim lalu cuman improve dikit lah dengan datangnya Gyökeres. Ya pasti lebih banyak main ada penyerang. Kalau dulu kan false nine kayaknya selalu jemput bola. Ini bedanya di situ ya sih. Ada target man Ada berarti. target man kayak gitu. Oke, menarik Musim nih. depan tuh itu yang buat ditunggu nih. Worth it dah keluarkan duit segitu. Ya. Dari cuitan yang beredar sih kemarin Gyökeres main 60 menit tuh kayaknya kembali ke mediocre. Terus akun Sporting nge-tweet no refund. Malah jadi bahan no ceng-cengan refund. jadi. Tapi itu sih kalau aku ya pramusim biar lihat ya mau nonton boleh enggak boleh. Kalau aku sih gitu. Tunggu di liga. Oke, tunggu di liga. Kan menarik nih di Super Sunday minggu pertama jarang kadang Liga Inggris mempertemukan big match. Nah, ya, benar. ini kan di minggu pertama ketemu MU lawan Arsenal. Hal menarik apa di pertandingan ini? Siapa nih? Nanya aku. Nanya Bang Irame.
Kalau awal musim pasti yang selalu ditunggu tuh kontribusi si pemain yang baru datang kan. Oke. Ya kan? Makanya aku sih memang mau ku tonton nama nih MU nih. Gyökeres nih. Rasa gila. Mahal nih beli. Seru nih. Soalnya kan Seru nih. iya gimana manajemen udah mengeluarkan duit segitu kan. Ya kayaknya itu salah satu yang bakal jadi isu berita seksi lah di match MU sama Arsenal nih. Headline-nya tuh kayak Gyökeres, terus Peke Arteta masih cuman main passing ya, kayak gitu-gitu kan. Nah, pas ketemu dengan MU di Amorim tahun berapa? Kedua ya? Kedua kan, pasti lebih settle. Nah, pembuktian di match pertama nih bakal siapapun yang menang bakal meningkatkan moralitas tim. Akhirnya lebih pede di pekan kedua, pekan ketiga kayak gitu. Ya salah satu aku sih pengen ngelihat pure sih Gyökeres ya sih. Gyökeres yang jadi Gyökeres. headline utama untuk Arsenal. Kalau dari MU Bang yang menjadi sorotan utama yang menarik lah di pertandingan nanti. Tetap kayak betul kata Bang Iam, match awal itu tetap gimana kontribusi pemain yang baru ditransfer, baru dibeli, bisa kontribusi untuk tim, bisa bersinergi. Ya pengen lihat trio Cunha, Mbeumo sama Bruno sih, terlepas dari belum resmi sih ya. Sesko belum resmi ya. Tapi udah here we go, Fabrizio Romano udah here we go. Cuman tetap pengen lihat trio 3 itu sih, biar saling bertukar kreativitas, saling support, tetap itu sih. Lebih fluid sih pasti permainan Amorim dengan soalnya kan dari kemarin Bruno benar-benar kerja bakti. Gendong ya. Gendong benar itu. Ini menarik sih, ini menarik. Minggu pertama udah ketemu MU Arsenal nih. Nah, kalau di 3 pertandingan ataupun berapa pertandingan di musim lalu Bang, pertemuan terakhir lah ngelihat MU Arsenal. Optimis sih, cuman spesialis Arsenal lah. Paruh musim pertama tuh ngegasnya oke. Jadi kayak king gitu. Wow, waduh nih. Oke lah pokoknya. Tapi di akhir season ya kita tahu sendiri. Back to back runner up. Ya. Jaga piala orang. Jaga piala orang ya. Nggak mau berharap banyak, mau berharap pemainnya settle, nggak ada penyesalan di transfer, semua pemain berkontribusi. Tapi kalau ngomong berharap tetaplah berharap menang ya. Tapi ya yang pasti untuk menyambut season untuk menyambut season ini dan match selanjutnya berharap memang harus ada pendongkrak menang lah gitu. Jadi ada bekal setelah angkat piala ciki-cikian Summer Series bisa menang lawan Arsenal yang salah satu Runner top up 4 terbaik. ya, runner up terbaik. Salah satu top 4 musim lalu. Kayaknya moralitas pemain bisa naik. Oke, itu kalau dari Manchester United. Kalau Arsenal. Kalau dilihat ini kan pertemuan terakhir menang Arsenal banyak nih, ya kan? Banyak banyak tuh. Itu udah cukup buat saya tidak berkata apapun. Karena udah pasti kayaknya sih Arsenal menang nih minggu ini karena kalau aku lihat sih ngelihat permainan lah ya, Amorim sama Arteta. Si Arteta kan konsep mainnya kan pengen nguasai di tengah tuh. Pengen nguasai di tengah, udah mentok baru udah mindahan ke Saka. Biar bola di restart lagi, main lagi ke tengah lagi gitu kan. Nah, ngelihat skuad MU yang ternyata menurut aku enggak datangkan 2 anchor lah ibaratnya kan di tengah. Itu buat sedikit optimis lah kalau Arsenal ketemu MU dengan cara main Amorim. Nah, karena cuman kelemahan si Arsenal juga sama, adalah selalu kewalahan lawan tim yang kalau mainnya wide. Sedangkan MU ini kan udah arah ke sini nih mainnya kan. Dia punya Dorgu, dia punya apalagi kalau Zikre itu lebih bagus lagi, kadang di tengah, kadang jemput, kadang samping gitu kan. Joshua siapa tuh Zikre? Zikze. Itu kan. Nah, itu jadinya kayak anomali ya tuh ketemu nih. Nah, dengan konsep main sesuai dengan kelemahannya, menurut aku kelemahan si taktiknya masing-masing kayak gitu. Di situ bakal jadi harus ada pemain-pemain pembeda tuh, pemain-pemain pembeda bahkan bisa masuk dari bangku cadangan gitu. Misal si MU bisa punya Højlund. Susah nyebut nama kan. Højlund mungkin bisa jadi pembeda juga, muncul dari ini. Atau bahkan kalau jadi Sesko bisa jadi pembeda. Nah, kalau di Arsenal ya butuh kayak gitu tuh, kayak Martinelli yang masuk. Karena kalau
di match-match besar gitu yang intensitas tinggi, saling hati-hati main. Nah, biasanya pemain-pemain super sub tuh yang biasanya jadi pembeda. Nah, kalau menurut aku sih ya Arsenal MU dari dulu ya memang harus ditonton, mau kau suka Liga Italia ke Liga Tapi Spanyol. orang bakal nonton Pasti berarti. nonton menurut aku. Menurut aku pasti nonton. Nah, kalau MU kan punya Bruno, Arsenal punya Declan Rice. Pengaruhnya besar nggak sih Bang, Declan Rice untuk di match pertama nanti nih? Kalau head to headnya Bruno sama Declan Rice, mungkin Declan Rice bakal ngejaga marking si Bruno lah ya. Kalau dia mau marking Bruno, otomatis Declan Rice nggak bakal punya banyak space buat bantu serangan. Kalau menurut aku, makanya nanti bakal muncul Lewis Kelly tuh. Dari back kiri bakal dimainkan di invert ke tengah. Nah, itu yang bakal kayaknya nge-marking si Bruno. Kalau menurut aku, karena si Rice nih dibutuhkan nih karena dia kan sering turun naik tuh. Paling dia ngezona ya si Rice. Kalau head to headnya lebih pasti dengan Odegaard sih sebenarnya Bruno. Odegaard. Ya, sama-sama ngasih kontribusi dah, sama-sama kapten tim gitu kan. Nah, di situ tinggal dua-dua sih pemain pintar sih dua-duanya. Pemain pintar, tinggal bagaimana distribusi bolanya diselesaikan dengan baik dah sama penyerang nih, target mainnya nih. Nah, Bruno, Odegaard ya bisa jadi duel yang seru lah di match Super Sunday nanti. Oke. Nah, Onana Bang. Aduh. Dari Odegaard langsung Onana. Nah, kan maksudnya Arsenal punya penyerang baru nih Gyökeres gitu kan. Apakah Onana nih sebegitu menakutkan untuk Gyökeres atau Gyökeres leluasa? Beruntung mungkin saat ini dia cedera. Beruntung. Tapi sebenarnya dilihat dari Bayindirnya sendiri sih karena masih inkonsisten juga. Terus dari pramusim kemarin masih banyak kebobolan, terus belum bisa build up alur serangan dari bawah. Mungkin Onana sedikit lebih baik daripada Bayindir. Tapi kalau untuk defense kayaknya lebih bagus Bayindir sih. Cuman ya semoga nggak main lah. Semoga masih cedera jadi boleh minjam Hernando Ari. Hernando Ari. Soalnya kipernya lain Tom Hinton tuh Tua dah kan? udah tua sih. Betul kan? Jadi lebih bagus memang Bayindir main lah dibanding Onana. Karena mumpung moral bagus. Iya, betul. Mumpung match pembuka lawan Arsenal pula. Jadi kalau bisa sih Bayindir sih. Kalau bisa Bayindir. Cuman kalau Onananya ready dan memang membutuhkan build up. Soalnya dilihat lawan Arsenal tuh memang Arsenal tuh tipikal yang itu main possession banget. Rata-rata ball possession-nya kan di atas 60% kan, di atas 60%. Main passing-passing, sedangkan MU mungkin kebiasaan main counternya dengan wide-nya. Tapi memang kelemahan Arsenal kalau lawan tim low block tuh memang agak tuh kesusahan. kacau tuh. Cuman sayangnya MU nggak main low block sih. Betul. MU Masih mid lah, mid block lah ya. MU pressing line-nya tinggi, jadi memang ngejar counter attack. Ya itu. Mudah-mudahan Ruben Amorim nonton obrolan kita. Jadi, Onana kata Bang Jody nggak usah dipasang. Tak jadi dipasang. Ruben, tolong Bayindir yang main. Tapi Onana bagus sebenarnya. Bagus. Untuk tim lawan. Menguntungkan. Bagus sama ini. Bagus sama ini. Nah, semisalnya nih nanti MU yang menang kan, MU menang yang menjadi kunci dari kemenangan MU atas Arsenal, entahkah itu chemistry pemain kah atau mungkin formasi atau ada hal yang lain nih, Bang. Misalnya menang lah gitu. Winning key ya gitu. Bahas winning key MU tuh sebenarnya kalau dari aku sendiri ada 3. Bisa menghentikan pergerakan Saka, bisa menghentikan distribusi bola Rice, sama cepat nge take off dari counter attack-nya sendiri. Jadi itu sih makanya berharap nanti Ugarte yang main. Jadi Ugarte bisa menahan Rice yang kita tahu kalau Ugarte itu one by one sama pemain tuh memang oke lah kuat gitu. ya.
Dan Bruno ya tetap space-nya banyak lah. Jadi berharap Ugarte yang main ketimbang Maino karena Bruno perlu sosok Yang bikin yang safety di belakang lah, safety lah, bikin yang safety lah jadi ya. kalau aku melecar ke depan pun ada nih Ada, aman di belakang iya, nih. betul. Nah, jadi yang bisa menggantikan Rice tetap Ugarte. Tetap Ugarte. Kalau Bang Irham, misalnya Arsenal menang, yang menjadi kunci kemenangan Arsenal atas MU. Kalau dilihat sih memang bebannya masih di Odegaard, masih di Saka kayak gitu. Kalau aku lihat pertandingannya bakal ketat. Dan bisa jadi yang man of the match-nya Saliba. Saliba. Kalau menurut aku ya, Oke. bisa jadi karena kalau Saliba nih defensifnya agak oke nih kalau lawan tim-tim yang penyerang satu gitu. Ah itu agak oke tuh. Maka ini saling serang ketat. Golnya Gyökeres. Tapi man of the match itu Saliba kayaknya. Menurut aku kalau Arteta lebih fokus, maksudnya tetap possession tapi fokus tetap biar bertahan, maksudnya tetap memperhatikan area jauh. Biasanya kan itu kelemahan Arsenal tuh. Lawan nyerang ngelebar, ini ngikut, ininya telat balik tuh Bukayo kadang telat balik gitu-gitu kan. Nah, itu tuh yang bakal jadi kelemahan tuh. Nah, kalau mereka bisa konsisten buat jaga bentuk pertahanannya tetap stabil, tuh bakal jadi pertandingan ketat. Karena menurut aku adanya Cunha nih derek bola dari MU bakal lebih sering dan bakal diajak adu lari tuh pasti tuh. Pasti. Sprint. Nah, Ada gitu. sprint pasti. Kalau prediksi aku tuh kayak terpikir tadi tuh kayaknya Saliba man of the match nih. Saliba. Kalau enggak dia defend bagus, Cornell dia nyetak Ya. 90. Wih. dengan spesialisasi Arsenal gol dan set piece. Nah, jadi itu bisa jadi salah satu faktor kemenangan Faktor Arsenal karena kemenangannya, ya. Arsenal tuh Cornellnya kayak penalti, Pal. Kata orang-orang Twitter lah. Orang Twitter. Oke, menarik. Banyak settingnya dah ya. Kau udah nonton tentang bebas Declan Rice? Udah lah. Lawan Madrid kan. Itu. Itu tuh bahaya tuh set Itu luar piece-nya. biasa tuh. Tapi kalau Onana kan bisa. Kalau bola-bola mati servis aman. Ini sih kok ngolok Onana enggak mungkin bisa dah tuh. Enggak, Onana jarang kayaknya. Oh, iya, oke. Kalau bola-bola set play ya dia. Oke. Nah, pemain yang diharapkan bermain dan menjadi pembeda di pertandingan nanti. Kalau Ugarte dari tetap tadi. Ugarte. Seperti bahasan memang Rice perlu ada sosok yang untuk ngejaga biar ruangnya tidak besar, biar dia tidak banyak distribusi, biar bola tidak sampai ke Odegaard, harus sampai ke wing aja main di wing. Nah, itu sih. Tetap Itu Ugarte. bahaya tuh kalau bola enggak sampai ke Odegaard tuh bahaya tuh. Tetap Ugarte. Tetap Ugarte. Kalau dari Arsenal, Kok aku butuh Odegaard jadi lebih magis sih. Kadang passing-passing karena passing-passing Odegaard tuh yang bahaya tuh, yang bisa create chance-nya tuh yang bikin banyak peluang Arsenal terjadi kan. Jadi kalau Odegaard makin leluasa dan punya space yang banyak, kayaknya bakal merepotkan si MU sendiri kayak gitu Odegaard. Meskipun aku masih prediksi Saliba. Saliba. Feeling. Ini kita syuting tanggal berapa? Kok masih lama dari match lah ya. Masih lama dari match nih. Kalau benar main Saliba, tag aku ya, Bang. Ya aku umpan balik. Saliba ya? Saliba. Feeling ya nih, feeling. Ini feeling kayak gambler. Gambler. Janganlah. Feeling ya sih. Pilih Kayak Saliba. Pemain yang enggak diharapkan bermain di laga nanti. Waduh, aku tuh bukan tipikal pembenci. Aku tuh supporter yang bukan tipikal pembenci pemain gitu. Kok aku tipikalnya tuh enggak yang misalkan tak suka aku enggak kayak gitu sih. Cuma ketika pertanyaannya yang enggak diharapkan bermain, siapa ya? Siapa, Bal? Yang Arsenal kan kau. Arsenal. Aku mau nyebut Zinchenko. Cuman Kadang Zinchenko bagus gak kadang main gitu kan. Kayaknya
Jesus Sterling ya. lah, nggak usah Sterling. Sterling. Sterling nggak usah Oh, iya, lah. Sterling nggak usah lah kayaknya. Sterling kayaknya Kidman ya lah. Angkut-angkut air. Kayaknya lah ya, karena kayak kadang nggak optimal dia ini kan, dribbling kan. Aku lebih suka Saka dan berharap sih pengen lihat Madueke gak nih pembeda. Kayaknya sih dia backupan Saka lah. Backupan Saka. Tapi kan kata abang tadi biasanya di laga-laga kayak gini nih super sub. Sterling kan kalau jadi super sub oke kadang. Kayaknya jangan dia lah. Kayaknya kalau dia main dia jadi super sub tuh MU. Bukan Arsenal. Oke, kalau dari Arsenal tadi Sterling. Nah, kalau dari MU pemain yang tidak diharapkan bermain. Onana. Dia akan jawab aku wakilkan Onana. Onana. Kayaknya semua pendukung MU di dunia bilang Onana. Tapi Maguire Beberapa pertandingan terakhir Maguire oke. Cuman untuk match lawan Arsenal yang pace-nya tinggi, terus juga kita tahu Saka gimana mengancamnya dari sayap kan. Kayaknya Maguire bukan opsi yang tepat. Tapi kalau ndak mau bermain sih Casemiro sih. Janganlah. Karena ndak bakal dia bisa nge-blocking atau Tengahnya nge-marking si Rice Odegaard tadi. ya. Rice Odegaard. Jadi memang winning key-nya matikan Rice biar ndak bisa memanjakan Odegaard dan yang lain lah. Oke. Karena yang kita tahu memang tumpuan Arsenal ya sebelum ke Saka dan ke yang mana tetap dari Rice. Rice Odegaard. Jadi Casemiro jangan main walaupun Onana available dan dia udah sembuh. Nggak apalah main lah. Casemiro nggak main ya? Casemiro nggak main. Oke. Jadi ada Ugarte yang melindungi gitu, ibarat kata mau tengahnya ndak delik tapi si Martinez, si Maguire yang main. Mau Lenioro atau ganti Heaven ke Lenioro pindah kanan, tapi tetap kalau ada sosok Ugarte kayaknya oke, aman lah. Ini Ruben Amorim bingung. Jadi Onana tuh Casemiro yang dicari. Intinya Ugarte main di Ugarte itu bagus tuh. Oke. Nah, berarti dari MU Casemiro ya. Casemiro. Nah, kalau prediksi skor untuk di pertandingan nanti MU Arsenal. Ini nih ngapa ketat karena mainnya di Old Trafford. Wah, Berat main di Old Trafford tuh. iya. Kayak Persija main di PSP, lawan Persipon. Benar aku, susah ngalah Persipon di PSP itu lapangannya jelek soalnya. Astagfirullahaladzim. Cabut. Kalau di home di Old Trafford bakal ketat. Match perdana. Udah pasti semangatnya beda nih, motivasinya beda pasti anak-anak MU nih kan. Anak-anak MU. MU. Motivasi beda. Feeling aku sih skornya tipis. Dan enggak banyak gol, under gol anjay, under. Ini gambler. Oh, iya. 1-0 sih. 1-0 untuk 1-0. Gila kok nanya untuk kali nggak mau ngasih MU di awal-awal gitu, wah. Arsenal. 1-0. Pengennya sih Gyökeres nyetak. Tapi feeling aku Saliba. Masih. Man of the match-nya tetap Saliba. Feeling Saliba dia nyetak menit 90 plus 3 corner. 90 plus 3. Boleh. Kayaknya, tapi kayaknya Saliba nyetak. 1-0 lah, 1-0. 1-0. Tapi kalau udah gol menit 90 plus 3 settingan Naruto. Bewin. Itu sih ketat sih pertandingannya. Ketat. Nggak bakal banyak golan menurut aku. 1-0 untuk Arsenal berarti. 0-1 berarti. 0-1. Kalau dari Bang Jody prediksi skor sama man of the match. Prediksi skor karena tadi impian pengen lihat trio Mbeumo-nya sama Bruno. Jadi tapi yang kita tahu sendiri nggak mudah ngebobol Arsenal dengan palang pintu terakhirnya Raya. Ya semoga lah bisa lebih dari satu. Pakai semoga lah. Ya kan tadi berharap trionya oke. Siapa tahu ada anomali lain kayak si Sesko masuk. Betul. Tapi untuk Sesko masuk kayaknya belum lah ya, starter. pasti belum Biar starter. jadi Super sub lah, super sub lah. atau nanti lah di match yang lain. Tapi trio ini dulu lah. Berharap si Semoga lah. MU-nya clean sheet. Clean sheet. Dan bisa di atas 1. Tapi kalau
kepengennya sih 2-0 lah. 2-0. Man of the match tetap Ugarte. 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 2-0. Tolong Ruben Mainkan Ugarte. mainkan Ugarte. Tapi dari kata-kata awal tuh udah kayak yang semoga. Nah itu Anak nggak ini. yakin. Fansnya nggak yakin gitu. Karena susah kok meyakini tim ini sebenarnya. Berarti dia fans realistis. Nah. Betul. Tapi kan mainnya di Old Trafford, Bang. Betul. Dengan yang kita tahu sendiri, semediocre apapun MU, Iya. kalau dia ketemu rival terutama Pasti beda ya. Big Four tetap beda. Beda Tetap itu. kayak ada Ah, ah. semangat sendiri gitu. Betul. Dia MU enggak apa kalah lawan Brentford Brighton. kalau Brighton Kesal meles, ya dah. Tapi begitu ketemu Big Four bagus gitu, Pak. Harga diri. Seru. Jadi tetap Old Trafford masih jadi tempat yang angker mungkin ya bagi rivalnya. Ya semoga lah memberikan hasil yang terbaik lah. MU. Yang penting clean sheet. Iya. Clean sheet MU 2-0. Berarti dia lebih prefer 0-0 lah ya. Enggak sih. Anda ini tak sering bilang ini. Tapi tetap under. enggak lebih dari 2,5. Kacau. 2-2-5 lah. Aduh. Aduh, oke, jadi buat kawan-kawan mungkin yang pengen ikut prediksi skor nanti tulis di kolom komentar YouTube-nya Umpan Balik. Terima kasih buat Bang Irham. Ya, makasih, Bang. Udah ngobrol-ngobrol. Oke. Masih jadi pertandingan Yuk. Manchester United berhadapan dengan Arsenal. Terima kasih juga buat Saujana yang udah sponsor obrolan kita di malam hari ini, dan juga ada 8 Cahaya, Big Creasi dan juga iPro. Jangan lupa untuk tonton terus konten kita di Umpan Balik.